Halo semuanya, gimana kabarnya? Baik? Sehat? Nice. Oh, ini ya, ini hand sanitizer punya aku. Mungkin pas kalian lihat hand sanitizer ini, kalian udah tahu apa yang bakalan kita bahas kali ini ya, di video ini. Oke, mulai yuk. Jadi kali ini kita bakalan bahas soal fenomena yang lagi rame-ramenya di Indonesia, yaitu soal COVID-19. Pandemi virus corona atau yang biasa kita sebut sebagai COVID-19 telah melanda berbagai wilayah di Indonesia. Dampak dari virus corona ini, pandeminya, itu telah merusak berbagai sektor kehidupan, terutama di pendidikan, di ekonomi, sosial, lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Jika kita sangkut pautkan soal Sustainable Development Goals (SDGs), pandemi ini telah merusak berbagai sektor yang tadi aku udah sebutin dan juga menghambat pencapaian beberapa goals di SDGs. Salah satunya nomor 1 sama 8. Nomor 1 itu membahas soal kemiskinan, nomor 8 itu membahas soal lapangan pekerjaan. Jika kita kaitkan soal poin nomor 1, pandemi ini telah membuat Indonesia mengalami kenaikan angka kemiskinan. Tercatat pada Maret 2020 itu angka kemiskinan Indonesia itu mencapai 26,42 juta orang. Jika kita lihat sebelumnya pada September 2019 itu angka kemiskinan cuma 24,79 orang. Di aspek sosial, karena pihak Indonesia sudah menerapkan PSBB, otomatis mobilitas warga juga ikut menurun. Tercatat penurunan terbesar itu 70% pada masa Idul Fitri kemarin itu karena pemerintah menerapkan larangan untuk mudik. Lalu bagaimana pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 yang makin lama makin meningkat ini? Oke, jadi sekarang aku akan membagi keefektifannya menjadi dua aspek, karena pemerintah sama karena warga. Pemerintah di sini merujuk pada kebijakan mereka. Bagaimana sih kebijakan mereka untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19? Terus untuk warga sendiri, aku melihatnya karena kepatuhan warga. Bagaimana sih respon warga dalam menangani pandemi COVID-19 ini? Apakah mereka mau diatur pemerintah supaya bisa bekerja sama? Pada 31 Maret 2020, Presiden menerbitkan Perpu untuk UU Nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan negara untuk penanganan COVID-19 dan atau rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Ya, tercatat pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 405,1 triliun untuk rangka menangani COVID-19 ini. Lalu untuk peraturan tentang PSBB sendiri diatur dalam PP nomor 21 tahun 2020. Lalu ada peraturan Menkes nomor 9 tahun 2020. Lalu pada 7 April 2020 Menkes menyetujui PSBB untuk diterapkan di DKI Jakarta. Ya, tapi kebijakan-kebijakan ini masih bisa dikatakan kurang begitu mumpuni. Aku berani bilang kurang begitu mumpuni karena apa? Kita lihat dua faktor ini. Kita balik ke komponen pemerintah sama komponen masyarakat. Komponen nomor 1 yaitu soal pemerintahnya. Pemerintah masih belum meninggalkan ego sektoral sendiri. Jadi ya mereka masih melonggarkan kebijakan PSBB. Awalnya harusnya itu mereka mengawasi dengan ketat, tapi mereka malah melonggarkan ya kebijakan PSBB ini. Soal social distancing, soal PSBB itu mereka masih ya melonggarkan lah, kalau aku berani bilang. Sebagai akibat dari pelonggaran ini, banyak pelanggaran PSBB masih banyak ditemukan di beberapa wilayah. Misalnya di Jakarta itu kayak antrian transportasi KRL itu, kayak KRL. Mereka masih deket-deketan ngantri itu. Harusnya mereka ngatur jarak 1 meter di depan mereka. Banyak kan di samping jarang kan. Terutama di depan belakang mereka itu harus ngatur jarak 1,5 meter paling enggak. Kan terhadap pelanggar PSBB ini juga masih begitu longgar ya, nggak begitu efektif. Soalnya cuma dikasih sanksi administratif sama sosial doang.
Ya kalau administratif paling dikasih denda berapa ratus ribu, kalau enggak untuk sanksi sosial juga mereka suruh nyapu jalan atau yang lain sebagainya. Nah, menurut aku ini kebijakan seperti ini kurang begitu efektif, maksudnya kurang memberikan efek jerah. Ya mungkin mindset orang-orang itu ya paling mereka kena denda berapa ratus ribu doang, itu kecil lah. Enggak, ya paling mereka suruh nyapu doang, kita suruh nyapu, selesai. Nomor 2 yaitu kurangnya motivasi masyarakat. Motivasi masyarakat untuk melawan corona itu ya menurutku masih bisa dibilang jauh dari kata cukup lah. Melihat apa yang kita lihat di TV sehari-hari itu kita bisa putuskan. Sebagai contohnya ya kemarin kan pas Idul Fitri itu pemerintah melarang masyarakatnya untuk mudik. Tapi masih ada aja masyarakat yang nekat untuk mudik dan pada akhirnya mereka disuruh putar balik karena mereka nggak punya SIM. Memang seharusnya mereka itu nggak boleh mudik untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 biar nggak makin naik. Selain larangan mudik, pemerintah juga melarang warga untuk menangani jenazah terjangkit COVID-19 secara mandiri. Kenapa? Soalnya itu bahaya. Corona itu gampang nyebar lewat udara tertutup dan kontak langsung dengan pasien sendiri. Tapi ya masih banyak aja warga yang nekat untuk ngerebut mayat COVID-19 untuk jemput paksa jenazah COVID-19 itu dan mereka bawa sendiri, itu masih ada aja. Terus akibatnya pada 3 Mei 2020, 15 warga Sidoarjo positif kena corona setelah membuka segel plastik dan memandikan jenazah yang kena COVID-19. Gak cuma di Sidoarjo, kasus serupa juga terjadi di Surabaya pada tanggal 4 Juni 2020 di mana masyarakat membawa pulang jenazah positif COVID-19 secara paksa. Ya alasannya mereka karena mereka nggak mau jenazah itu dimandikan dengan protokol kesehatan COVID-19. Tapi apa salahnya ya? Ya memang harus ada protokol kesehatannya. Mereka berdalih bahwa jenazah itu nggak kena corona. Itu jenazahnya perempuan usia 48 tahun. Ya mereka anggapan itu mereka itu nggak kena corona, itu alasan mereka. Terus keempat tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis sebelum akhirnya ditangguhkan karena keempat orang ini ternyata berstatus orang dalam resiko ODR. Jadi segitu aja video kali ini. Makasih buat nonton. Semoga video tadi bisa memberikan manfaat, bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Mungkin kalau dalam penyampaian aku ada salah, aku minta maaf sebesar-besarnya. Terus akhir kata, tetap stay safe, tetap jaga jarak, tetap utamakan protokol kesehatan. Itu penting banget. Jangan sampai ada orang yang gak jaga jarak, jangan sampai ada orang yang nekat jemput paksa jenazah COVID-19 karena itu benar-benar bahaya. Oke, jadi gitu aja untuk kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar terus berkembang. Oke, that's all. Aku Lucky Hari. I'll see you guys next time.